بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita ke dalam golongan orang-orang asyakirin yang pandai bersyukur, sehingga nikmat iman dan Islam ini bukan saja bertahan tetapi terus meningkat, sehingga pada puncaknya ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, semoga kita dalam puncak keimanan dan keislaman kita, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, sebuah masyarakat adalah ibarat sebuah bangunan yang besar, dan bangunan yang besar itu terdiri dari batu bata yang dikumpulkan sehingga berdirilah bangunan besar itu. Dan batu bata dalam sebuah masyarakat adalah sebuah keluarga. Oleh karenanya Islam sangat memberikan perhatian kepada bina baitul muslim, pembangunan keluarga muslim, keluarga beriman, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal ikatan hubungan suami istri, disebutnya dengan mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang berbobot berat. Sebab pada hakikatnya dari pertemuan seorang lelaki dan perempuan inilah terwujudnya cikal bakal sebuah unit terkecil masyarakat yang bernama keluarga. Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti merupakan produk dari sebuah keluarga. Kita semua berasal dari suatu keluarga, dan nilai-nilai yang tertanam kepada diri kita sangat besar dipengaruhi oleh nilai-nilai apa yang orang tua kita tanamkan kepada diri kita. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, tiap-tiap yang lahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, suci, murni. Kemudian kedua orang tuanya lah dalam proses pendidikan selanjutnya yang menyebabkan si anak ini atau menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tidak disebut atau menjadi Muslim. Kenapa tidak disebut? Karena pada hakikatnya bila mana orang tuanya sejak dari kecil anaknya ini dibesarkan dengan dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam, maka dengan sendirinya orang tuanya sedang memelihara fitrah anak itu. Oleh karenanya al-Islam ini dijuluki juga dinul fitrah, agama fitrah. Maka tidak perlu disebut bahwa orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim. Kalau memang orang tuanya menanamkan Islam, dengan sendirinya fitrah anak ini akan terpelihara sampai dewasa. Nah, saudaraku rahimakumullah, pada masa kita hidup sekarang ini, sesungguhnya memelihara sebuah keluarga beriman bukanlah perkara yang mudah. Terus terang saja Pak, kita ini sedang menjalani sebuah era yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah umat Islam, kecuali
yaitu era jahiliyah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Itulah sebabnya ada penulis yang menulis buku dengan judul Jahiliyah Al-Mu'asirah atau Jahiliyah Modern, bahwa kita sekarang ini kembali kepada kondisi seperti jahiliyah modern. Kondisi kita ini sangat memprihatinkan, sampai-sampai 15 abad yang lalu Nabi sudah menggambarkan bahwa apa yang kita alami sekarang ini bakal kita alami, dan takdir Allah Ta'ala kita yang hidup di zaman sekarang inilah yang mengalaminya. Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, la tattabi'unna sanana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Artinya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti mengikuti mereka. Lalu para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, siapa lagi kalau bukan mereka? Saudaraku rahimakumullah, ini hadis adalah hadis tentang ramalan masa depan, sehingga ketika Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat, mereka semua terkejut karena mereka tidak bisa membayangkan mengapa umat Islam, umat Al-Quran yang menerima kitabullah yang keasliannya tidak akan pernah berubah, namanya Al-Quranul Karim, mengapa mereka suatu ketika nanti akan mengekor kepada umat terdahulu Yahudi dan Nasrani yang juga menerima kitab dari Allah Ta'ala, namanya Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak ada jaminan keaslian, menyimpang. Dan penyimpangannya bukan terjadi sekarang saja, sejak zaman Nabi dan para sahabat sudah menyimpang isi dari Taurat, Injil dan Zabur itu, sehingga mereka tidak faham. Tapi bagi kita yang hidup sekarang ini Pak, asalkan kita mau menggunakan iman sebagai kacamata menilai situasi dan kondisi dunia, kita bukan saja faham hadis ini, tapi kita mengalaminya Pak. Kita menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala sedang menguji umat Islam sedunia dengan Allah menyerahkan kepemimpinan dunia ini kepada Barat, Eropa dan Amerika yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan kita menyaksikan betapa banyaknya orang yang mengaku Muslim sekarang mengekor kepada mereka. Dalam apa? Dalam semua urusan, praktis dalam semua urusan. Nah maka dalam zaman seperti ini saudaraku rahimakumullah, kita sebagai kepala keluarga menghadapi tantangan yang sangat serius. Membina keluarga beriman di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini memerlukan kepastian langkah-langkah. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa tips membangun keluarga beriman di era fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, pastikan seluruh anggota keluarga kita ini memiliki fahmut tauhid, memahami tauhid. Jangan kita jadikan anggota keluarga kita ini Muslim tapi tidak faham tauhid. Dan tauhid itu harus sampai lengkap Pak, sampai kepada bab-bab yang sekarang banyak orang mengaku membahas tauhid tapi tidak mau membahasnya, yaitu kita harus sampai kepada pembahasan al-wala wal bara, kejelasan loyalitas dan kejelasan melepaskan diri. Sebab ini adalah seruan para nabi dan para rasul. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, di dalam Al-Quran kalimat tauhid ini yang diserukan para nabi kadang redaksinya berubah-ubah. Yang paling sering diungkapkan adalah misalnya dalam surat Al-A'raf, "A'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, Nabi Hud alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, sembahlah Allah semata, tidak ada ilah bagi kalian selain daripadanya. Tetapi juga dalam kesempatan yang lain Allah Ta'ala mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda. Misalnya dalam surat An-Nahl, Allah Ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya bagi setiap umat telah Allah utus seorang Rasul yang menyerukan, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Ini adalah tauhid. Menjauhi taghut adalah bahagian penting dari ajaran tauhid yang sekarang ini dilupakan banyak orang. Bahkan banyak orang yang tidak faham taghut itu apa.
Taghut adalah pihak yang mempunyai otoritas tetapi tidak mau menggunakan petunjuk Allah di dalam menata lingkungan yang dia punya otoritas di atasnya. Dan ini para taghut inilah yang menjadi musuh utama para nabi sejak dahulu kala. Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan taghut berupa pemuka kaumnya yang tidak mau menerima tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan Namrud, pemuka kaumnya, penguasa wilayahnya yang tidak mau menerima tauhid. Nabi Musa alaihi salam bahkan berhadapan dengan taghut fenomena, yaitu Fir'aun yang sedemikian rupa sampai berani mengatakan di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Jadi semua nabi berhadapan dengan taghut. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita sebagai bukti dari tauhid, bukan saja kita harus beriman kepada Allah, tapi pastikan diri kita menjauhi taghut. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, satu ayat setelah ayat kursi, Allah Ta'ala mengungkapkan dengan bahasa yang lebih tegas lagi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Ibnu Abbas ketika menerangkan apa itu buhul tali yang amat kuat, beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidaklah orang berla ilaha illallah seandainya dia hanya mau beriman pada Allah tapi dia tidak mau mengingkari taghut. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, mereka bekerja sama dengan taghut. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ulil amri adalah sebutan bagi taghut untuk sementara kalangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama dan utama, Pak. Pastikan seluruh anggota keluarga kita memahami tauhid. Yang kedua, kita harus menjaga seluruh anggota keluarga kita untuk menjalin hubungan dengan landasan al-mahabbatu wal ukhuwatu fillah. Cinta dan persaudaraan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah menggambarkan bahwa ini akan menjadi kunci sebabnya kita berkumpul dengan bahagia dengan keluarga kita di dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min syai' wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan, kami pertemukan, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, pastikan dalam keluarga kita seorang suami mencintai istri karena Allah, seorang istri mencintai suami karena Allah, orang tua mencintai anak-anaknya karena Allah, anak-anak mencintai orang tuanya karena Allah, anak dengan sesama anak, saudara dengan saudara mencintai satu sama lain hanya karena Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, bila ini landasan kita berkeluarga, niscaya kita akan berkumpul di dunia dan tetap berkumpul kembali dalam penuh kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Oleh karenanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang muslim mengadakan sebuah perjalanan. Di tengah jalan Allah Ta'ala mengutus malaikat berupa seorang manusia mencegat muslim ini. Kemudian malaikat itu bertanya, hai muslim, mau kemana engkau? Dia bilang, azuru akhan li fi tilkal qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung tersebut. Maka malaikat itu bertanya, apakah kamu punya urusan hutang piutang dengan dia? Apa kamu punya urusan dunia yang kamu mau urus dengan dia? Maka dia menjawab, ghaira anni uhibbuhu fillah. Oh tidak, aku tidak punya urusan dunia dengan dia. Aku hanya mau mengunjungi dia karena aku cinta kepadanya karena Allah Ta'ala. Maka kata malaikat, aku datang membawa kabar gembira bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu hanya karena Allah Ta'ala. Nah, jadi ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah keluarga beriman, seluruh anggota keluarga harus ditanamkan kewaspadaan menghadapi berbagai fitnah zaman ini, fitnah akhir zaman. Dan fitnah akhir zaman ini bukan fitnah yang mengancam sekedar diri kita sehingga terjebak ke dalam dosa-dosa kecil, tidak Pak. Bukan dosa-dosa besar saja bahkan, tetapi bahkan mengancam sampai ke derajat terjadinya nawaqidul iman, pembatalan keimanan,
atau dalam bahasa populernya tersebarnya virus MTS, murtad tanpa sadar. Nauzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dengan gamblang, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi hari seseorang masih beriman, kata Nabi, sore harinya menjadi kafir. Sore hari masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Saudaraku rahimakumullah, kita hidup di era seperti itu. Contoh yang sangat konkret misalnya, betapa mudahnya orang yang mengaku muslim sekarang ini menelan ideologi yang ditawarkan oleh barat, oleh Yahudi Nasrani, yang kalau dia terima sebenarnya sangat potensial membatalkan imannya. Dalam hal ini ideologi pluralisme, ideologi yang dengan ringannya menyebabkan seorang yang mengaku muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah kalimat-kalimat sederhana seperti ini cukup menyebabkan pengucapnya batal imannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya harus paham salah satu pokok cabang ilmu utama tentang tauhid yaitu nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Ini harus dipahami, Pak. Ini bukan urusan yang boleh kita tunda-tunda pemahamannya, karena kita hidup di suatu era di mana ancaman terhadap iman merupakan kenyataan. Yang keempat, setiap anggota keluarga kita harus kita sadarkan bahwasanya kehidupan di dunia ini Allah Ta'ala ciptakan dengan sebuah sunnatullah yang namanya sunnatut tadafu, sunnah konflik. Betapapun kita cinta dengan perdamaian, betapapun kita ingin harmonis dengan semua orang, tetapi mustahil hal ini bisa diwujudkan di dunia, Pak. Kenapa? Karena dari hari pertama ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa alaihi wassalam dari surga ke muka bumi ini, Allah mengatakan ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu berdua dari surga ke muka bumi ini, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lainnya. Jadi Allah sudah membuat sunnatullah, Pak, bahwa mustahil kita bisa mengelak dari sebuah konflik abadi dan hakiki yang pasti ada sepanjang zaman, yaitu konflik antara mereka yang dikatakan mukminin melawan kafirin, antara Hizbullah melawan Hizbus Syaitan, antara ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang pengasih, dengan abadat taghut, hamba-hamba taghut. Ini pasti, Pak, sepanjang zaman akan selalu ada. Oleh karenanya kita jangan mau ditipu oleh musuh-musuh Islam yang sekarang ini seolah-olah membuat kita memahami Islam dengan pemahaman menurut versi mereka, yaitu pemahaman seolah-olah kita harus damai dengan semua orang. Jangan kita bertikai karena urusan agama, seolah-olah ini adalah hal yang sangat penting. Padahal coba kita renungkan baik-baik, Pak. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak ada yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi kita. Sampai-sampai kata Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, kata Allah tentang Nabi kita. Tapi coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah Nabi yang sudah mulia begitu akhlaknya tidak punya musuh? Nabi punya musuh, Pak. Dan apakah Nabi dimusuhi karena akhlaknya? Oh tidak, Nabi tidak bisa dimusuhi karena akhlaknya sempurna, Pak. Semua lawan maupun kawan mengakui akhlak Nabi itu sempurna. Lalu kenapa Nabi dimusuhi? Nabi dimusuhi tidak lain karena kalimat tauhid, karena akidah. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, sadarilah kita hidup di satu zaman penuh fitnah, di mana kita dipaksa sekarang ini seolah-olah untuk menyatakan bahwa kita harus berbaik-baik dengan siapapun, termasuk apapun agamanya, padahal ini mustahil. Sehingga dalam Al-Quranul Karim kata Allah Ta'ala tentang para pengikut Nabi Muhammad SAW, dengan jelas kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang dengan sesama mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang naif, yang ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang namun kelihatan sukses secara duniawi kemudian dia kagum dengannya. Tidak, ini harus tertanam dari hari pertama. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah,
Jangan pula ada di antara kita yang kemudian berpikiran, Ustadz, saya mah netral aja deh, saya mau baik sama semua orang, udah capek konflik. Tidak bisa Pak, kita tidak bisa mengelak dari konflik ini. Sebab Allah Ta'ala sampai memperingatkan, kalau ada orang yang ingin netral atau sok netral lebih tepatnya, maka kata Allah, mereka akan masuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 143. Kata Allah Ta'ala mengenai mereka ini, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka berada dalam keraguan antara iman dan kafir. Mereka tidak masuk golongan orang beriman, mereka tidak masuk golongan orang kafir. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, kata Allah, maka engkau tidak akan dapatkan jalan untuk memberi hidayah kepada mereka. Berarti orang yang ingin netral dengan semua orang, ingin akrab dengan semua orang, tidak rela untuk bermusuhan, mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai al-munafiqun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ketahuilah al-munafiqun itu akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang kafir, dan posisi mereka lebih mengerikan daripada posisi kaum kafir. Kata Al-Quranul Karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, dan sekali-kali engkau tidak akan dapatkan penolong bagi mereka seorang pun. Artinya mereka kekal selamanya di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudara sekalian rahimakumullah, yang kelima, kiat mewujudkan keluarga beriman di era fitnah di akhir zaman ini adalah memastikan kehalalan nafkah. Saudara sekalian rahimakumullah, sebagai kepala keluarga kita semua harus cek and recheck terus menerus, apakah harta yang kita bawa pulang ini benar-benar halal ataukah tidak. Kalau perlu kita tanya kepada ahli agama, apakah pekerjaan yang saya geluti sekarang ini pekerjaan yang halal, yang syar'i. Ini harus kita tanyakan Pak, karena kalau tidak kita akan kecewa berat. Sebab apa yang kita bawa pulang hanya akan menjadi umpan api neraka. Oleh karenanya para pendahulu kita sedemikian rupa peduli dengan masalah ini, sampai-sampai kalau mereka mau mencari nafkah, istrinya mengantar sampai pintu depan, lalu berkata kepada suaminya, ya zauji innana nasbiru alal ju'i wal atash walakinnana lan nasbiru alan nar. Hai suamiku, ingat kami anak istrimu, kami sabar menghadapi lapar dan haus, namun kami tidak akan sabar menghadapi api neraka. Subhanallah. Siapa suami yang tidak tenang? Mau berangkat, dia tahu istrinya dan anaknya sudah siap kalau dia bawa pulang harta yang halal tapi sedikit, mereka rela, mereka sabar menghadapi jumlah yang sedikit itu. Tapi dia khawatir kalau seandainya dia bawa pulang umpan api neraka buat anak istrinya. Kemudian yang terakhir saudara sekalian rahimakumullah, sebuah keluarga beriman hendaknya mewujudkan atmosfer di dalam keluarga itu untuk gemar taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, bertaubat, senantiasa gemar bertaubat ya. Soal berdosa itu pasti Pak, tetapi Allah mencintai orang yang setelah berdosa bertaubat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga beriman adalah keluarga yang seluruh anggotanya menyadari bahwa andalan utama mereka bukanlah kepala mereka sendiri, bukan pikiran mereka sendiri, tetapi pertolongan Allah taala melalui doa yang terus menerus mereka ajukan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan membuat kita tergugah, terbangkitkan kembali semangat kita untuk memastikan kita membangun hanya keluarga beriman, bukan keluarga seperti kebanyakan keluarga lainnya yang cuma mengerti urusan dunia belaka. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah al afu minkum uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad